metabolisme obat. Kedua, mahasiswa mampu memahami efek-efek makanan terhadap metabolisme obat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fase-fase metabolisme obat. Selanjutnya yaitu dasar teori. Metabolisme obat atau biotransformasi adalah aspek farmakokinetik di mana terjadi proses perubahan struktur kimia yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Biotransformasi atau metabolisme obat ini sebagian besar terjadi di dalam hati karena hati bertindak sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap biotransformasi obat. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, jarum suntik sebanyak 3 buah, kandang tikus, timbangan analitik, rating reflex chamber, dan tuberculin syringe. Kemudian bahannya ada diet gluten, diet kasein, diet tikus, dan thiopental. Untuk cara kerja, yang pertama disiapkan 12 ekor tikus dengan berat 30-50 gram. Kemudian tikus itu dijaga dalam kondisi laboratorium terkontrol selama 2 hari. Setelah itu tikus dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 6. Kelompok yang pertama diberikan diet gluten, kelompok yang kedua diberikan diet kasein. Kemudian ditimbang setelah 5 hari dan dicatat bobotnya. Setelah 5 hari, tikus tersebut diberikan thiopental dalam selin lalu disuntikan secara IP dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan ke 2 kelompok tikus tersebut. Setelah itu dicatat waktu antara kehilangan dan pemulihan rating refleks setelah pemberian thiopental. Data hasil pengamatan yang didapat dari praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Yang pertama, tikus yang digunakan ditimbang terlebih dahulu, yang nantinya digunakan berat badan yang digunakan itu untuk penyuntikan obat. Dan tikus diberi diet gluten dan kasein selama 5 hari dan baru disuntikan obat fenobarbital. Nah, dosis fenobarbital untuk tikus yang pertama yaitu diet gluten sebesar 0,034 mili, untuk tikus yang kedua sebesar 0,029 mili untuk tikus diet kasein. Setelah disuntikan, didapatkan data menit kelima tikus 1 lesu gatal-gatal, tikus 2 gatal-gatal. Pada menit ke-10 tikus 1 diam lemas, tikus 2 menggaruk-garuk dan dehidrasi. Pada menit ke-15 tikus 1 bergerak kaku diam, untuk tikus kedua menggaruk-garuk. Pada menit ke-20 tikus 1 sangat lemas, tikus 2 lemas. Menit ke-25 tikus 1 mulai bergerak lagi, untuk tikus yang kedua lemas dan ada respon. Untuk menit ke-30 lemas dan kaku untuk tikus 1, tikus 2 lemas dan nafasnya cepat. Untuk menit ke-35 tikus 1 lemas dan tidak ada respon, sedangkan tikus 2 bergerak dan bergerak sedikit-sedikit. Menit ke-40 tikus 1 bergerak tapi sedikit, sedangkan tikus kedua lemas kembali. Untuk menit 45 tikus 1 lemas kembali dan tikus yang kedua masih lemas. Menit ke-50 tikus 1 lemas sekali dan matanya menutup. Untuk tikus kedua lemas tapi masih ada rangsang. Untuk menit ke-55, tikus 1 hilang kesadaran, tikus 2 lemas dan nafas yang cepat. Sedangkan menit yang terakhir yaitu menit 60, untuk tikus 1 tetap hilang kesadaran dan tikus 2 masih lemas dan nafasnya cepat. Kemudian setelah 5 hari tadi, tikus 1 yang awalnya bobot awalnya 331 mg mengalami peningkatan bobot sebesar 10,12 mg. Sedangkan tikus 2 bobot awalnya 285,12 mg mengalami peningkatan bobot sebesar 11,05 mg. Praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat kali ini dilakukan terhadap tikus sebagai hewan percobaan yang diberikan diet gluten berupa roti dan diet kasein berupa susu selama 3 hari. Obat yang digunakan pada praktikum kali ini berupa fenobarbital.
Efek dari adanya diet gluten dan diet kasein tersebut terhadap metabolisme fenobarbital yaitu pada tikus dengan diet gluten akan terjadi metabolisme yang lebih cepat dikarenakan adanya protein yang mengkatalis proses metabolisme. Sehingga efek yang timbul dari obat fenobarbital ini seperti lemas atau mengantuk itu lebih cepat pula. Namun durasi yang terjadi akan lebih pendek atau hilangnya efek dari obat itu akan lebih cepat karena protein berikatan dengan obat fenobarbital. Selain itu, kecepatan metabolisme di dalam tubuh juga mempengaruhi bobot badan. Semakin cepat metabolisme, maka bobot badan dari tikus dapat berkurang dibandingkan dengan kondisi di mana metabolisme terjadi lambat. Jadi kesimpulan dari praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat itu pertama, efek dari diet gluten dan kasein terhadap metabolisme fenobarbital adalah obat akan terikat pada protein yang akan menyebabkan efek metabolisme berkurang. Kedua, adapun faktor internal dari metabolisme obat terdiri dari faktor fisiologi seperti spesies, genetika, seks, umur, dan jenis kelamin, dan faktor patologisnya yaitu kehamilan dan penyakit. Sedangkan faktor eksternal dari metabolisme obat meliputi makanan, yaitu lemak, protein, karbohidrat, vitamin, alkohol, dan lingkungan. Nah, lingkungan ini baik dari produk minyak bumi, produk pirolisis, logam berat, insektisida, polutan, herbasida, dan nutrien makanan.